Hai guys, jumpa lagi sama saya Novi Mardiana masih di Gardo Channel. Oke, apa kabar semuanya? Harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa kali ini saya akan berbagi tips ya, tapi hari ini ada yang sedikit beda. Karena hari ini saya tidak akan berbagi tips tentang inspirasi cinta, tapi saya akan sedikit sharing tentang sebuah inspirasi yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat cerita yang sangat menginspirasi sekali. Mungkin kalian semua juga udah tahu berita hiburan yang sekarang lagi gencar-gencarnya muncul di televisi. Berita yang sekarang ini lagi heboh dan lagi viral ya, mungkin kalian sudah tahu. Oke, daripada kalian bersama, mendingan kita langsung aja bahas dan kita langsung aja kupas tuntas berita apa sih sebenarnya yang akan saya bawakan ini. Check it out. Oke, hari ini saya akan sharing tentang sebuah cerita. Dibilang cerita juga ya, berita juga karena ini lagi heboh di dunia hiburan saat ini ya. Pasti kan udah tahu ya, dan kan pasti udah nebak, yaitu saya ingin berbagi cerita tentang si anak ajaib yang bersuara emas ya, yaitu Farel Prayoga ya. Saya sangat salut sekali dengan anak kecil ini yang bernama Farel Prayoga ini, yang sekarang usianya baru 12 tahun ya, mungkin udah kelas 6 SD ya guys ya gitu ya. Ini sungguh-sungguh luar biasa dan menginspirasi sekali ya. Mungkin di luar sana banyak banget yang berpendapat, anak sekecil itu udah nyanyiin lagu-lagu dewasa, kenapa harus didukung? Kenapa harus pupuk kemampuannya? Anak sekecil itu harusnya tuh nyanyi lagu-lagu anak-anak seusia dia gitu kan, masih nyanyi anak kecil seperti itu ya. Banyak sekali komentar-komentar atau banyak sekali pendapat-pendapat di luar sana yang mungkin bertentangan dengan yang sekarang ini terjadi gitu ya gitu. Kalau saya pikir ya, kayaknya orang Indonesia itu terlalu ribet dengan urusan pribadi manusia atau pribadi masing-masing ya gitu ya, kalau saya pikir itu ya. Oke, kalau menurut saya menanggapi tentang berita ini, saya bangga dengan anak yang namanya Farel Prayoga ya. Saya sungguh terharu sekali ya, anak sekecil itu mempunyai talenta yang sangat luar biasa ya. Dan kalau saya pikir dia bisa mencapai di titik sekarang ini itu dengan penuh perjuangan, tidak dengan instan ya. Saya tahu ya, semua itu butuh perjuangan. Bila dibandingkan dengan orang lain atau dengan anak-anak yang lain seusia dia ya, si Farel ini sungguh perjuangannya sangat luar biasa sekali. Mungkin anak seusia dia ya, setelah pulang sekolah mungkin dia main game, main gadget dengan asiknya, menghabiskan waktu main handphone sepuas-puasnya. Tapi di sisi lain, anak yang bernama Farel ini justru membantu orang tuanya untuk meningkatkan kualitas ekonominya dengan cara menjual suara, mengamen dari tempat satu ke tempat yang lain, mungkin dari restoran satu ke restoran lain, mungkin dari pasar satu ke pasar yang lain. Mungkin di pasar itu orang-orang sudah hafal yang namanya Farel Prayoga ya, sampai akhirnya dia terkenal seperti itu ya. Sekarang bisa dibandingkan anak seusia dia lebih getol main handphone, main gadget, sampai lupa makan, sampai lupa belajar dan sebagainya. Tapi si Farel ini saya lihat bisa memaksimalkan waktu antara belajar dan membantu orang tua. Nah, mungkin dengan cara itu saja yang bisa dilakukan untuk membantu orang tuanya. Gitu loh ya, gitu. Makanya kalau saya dengar pendapat-pendapat mereka di luar sana, anak sekecil itu harusnya nyanyi lagu-lagu anak kecil, bukan seperti itu konsepnya guys ya. Dia sudah mengekspresikan sesuatu apa yang dia bisa ya dengan suara emasnya itu, sampai Pak Presiden Jokowi aja kagum dan takjub dengan suaranya itu. Nah, kemarin tanggal 17 Agustus itu kan ambiarnya di situ, meledaknya di situ. Sampai akhirnya sampai saat ini berita itu masih gencar terus ya. Jadi viral, dan dia ya memang sudah rezekinya ya. Saya tahu, saya yakin Tuhan itu
nggak memakai sembarangan orang untuk menitipkan berkat atau rezekinya. Tuhan ya itu nggak sembarangan orang ya menjadikan saluran berkat untuknya ya. Jadi jangan dibilang nyanyi lagu kayak gitu aja diapresiasi, nyanyi lagu kayak gitu aja didukung. Nggak seperti itu konsepnya guys. Pharrell terlahir dari keluarga yang sangat dibilang kalangan ekonomi yang kurang mampu ya, menengah ke bawah ya, seperti itu. Tuhan memakai Pharrell untuk saluran berkat ya. Tuhan nggak mau memakai anak-anak yang sudah dari kalangan orang kaya. Itu sudah biasa. Itu sebuah sama aja dengan salah satu keajaiban Tuhan, salah satu mukjizat Tuhan yang tidak disangka-sangka. Mungkin di luar sana banyak yang berpendapat gini, banyak anak-anak yang berprestasi ya, banyak anak-anak yang dipandai berprestasi di bidang pelajaran A, pelajaran B dan C. Banyak anak-anak yang berpotensi di bidang A, B, C, hafal ini dan sebagainya. Tunggu dulu, nggak segampang itu. Mereka terlahir dari orang yang kaya, mereka terlahir dari orang yang berkecukupan. Tuhan nggak perlu memakai anak-anak yang terlahir dari keluarga yang sudah dirasa mampu. Buat apa? Ya, Tuhan memberikan ya kepercayaan, berkat, rezeki kepada orang itu. Ya, itu pilih-pilih. Tidak semua orang dikasih seperti itu. Dan ternyata sekarang itu didapat si Pharrell. Kalau saya bilang itu berat banget karena itu semua titipan. Makanya dihimbau. Sekarang ini semua ngasih rezeki sama Pharrell, uang, mobil, sampai rumah, semuanya, segala sesuatunya. Si Pharrell tinggal bilang aja, mungkin ya tinggal pencet tombol aja, mungkin orang sudah datang ngasih rezeki banyak banget. Mungkin no limit, tak terbatas rezeki Pharrell sekarang ini ya. Datang silih berganti ya. Tapi itu semua kalau saya pikir ujian, cobaan ya. Si Pharrell harus tetap semangat ya. Jangan lupa sekolah, jangan lupa belajar. Dan satu lagi, jangan sampai takabur dengan harta yang dia punya, jangan sampai sombong. Semua itu titipan dari Tuhan. Si Pharrell dipercaya oleh Tuhan untuk memegang amanah ya, dipercaya untuk menyalurkan berkat-berkat itu kepada orang yang mungkin membutuhkan, dan itu bukan mutlak untuk dirinya sendiri ya. Saya salut sama Pharrell udah bisa membantu orang tuanya ya. Ya intinya sudah bisa membawa nama baik orang tuanya menjadi lebih baik dari sebelumnya ya, supaya orang tuanya bangga, orang tuanya ya bisa lebih baik lagi seperti itu ya. Harapannya semoga semua itu bisa dipakai dengan sebaik-baiknya aja gitu. Jadi kalau saya mendengar selintingan atau pendapat orang di luar sana tuh, saya cuma ketawa aja dalam hati. Kemarin saya juga lihat ya di sosmed banyak banget ya, di TikTok, di Facebook ataupun di YouTube tuh banyak banget yang komentar. Ya seperti yang saya bilang tadi dari awal ya, banyak banget yang bilang anak kayak gitu aja ngapain diapresiasi. Saya rasa itu cuma kecemburuan sosial aja ya. Mungkin mereka nggak bisa seperti dia, nggak bisa seperti Pharrell gitu ya. Justru anaknya seperti ini nih ya, ini lagi polos-polosnya harus dididik, dibimbing supaya menjadi anak yang maksudnya tuh dipupuk lah intinya talentanya ini supaya lebih baik lagi. Banyak banget ya seperti itu ya. Nggak jangan lihat dari sisi lagu-lagu yang dibawakannya, tapi lihat dari perjuangan anak ini dan lihat dari talenta yang dia punya anak ini gitu loh ya. Ya seperti saya bilang tadi ya, saya ulang lagi ya, dia ngamen dari tempat satu ke tempat yang lain. Seusia dia nggak ada yang seperti dia ya. Jarang sekali ditemukan anak seperti dia yang gigih banget dengan apa yang dia punya, dia bisa bantu orang tuanya gitu ya. Mereka kebanyakan yang main handphone, waktu main handphone, tidur dan sebagainya, tapi dia tetap berusaha gimana caranya bisa membantu orang tuanya untuk lebih hidup layak lagi. Seperti itu. Koyong ini kok dibanding-banding nih, saing nih yo mesti kalah. Lagunya itu ada maknanya. Dia memang orang gak punya, jangan dibanding-bandingkan. Tapi suatu saat nanti perbandingan itu akan terjadi, dia lebih tinggi dari
apa yang dibandingkan itu gitu loh ya. Farel Prayoga ini sangat menginspirasi lah sekali buat anak-anak mungkin yang seusianya ya, bahwa hidup itu butuh perjuangan, bukan hanya butuh apa-apa perintah Pak, Bu, uang dan sebagainya. Jadi perjuangan guys, perjuangan. Bukan hanya fasilitas yang dikasih orang tuanya itu yang bisa mengembangkan jati diri atau mengembangkan pribadinya ya. Kalian cari di Indonesia anak 1001 ya, didapat cuma Farel Prayoga. Kalian mungkin bisa yang nonton video aku mungkin mencibir, banyak tuh anak-anak di jalanan tapi beda dari yang lainnya. Mungkin mereka cuma jual suara tapi nggak ada attitude, mungkin nggak ada rasa yang dimiliki seperti Farel, mungkin seperti itu ya. Banyak banget. Tuhan lebih tahu segala-galanya. Tuhan lebih bijak, Tuhan lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan itu gitu. Oke, itu aja dari saya ya. Nah, hari ini saya nggak bikin inspirasi cinta dulu, tapi saya bikin sebuah inspirasi yang nyata hari ini, yaitu seorang Farel Prayoga yang menjadi inspirator bagi kalangan anak-anak maupun buat orang dewasa. Ini buat saya sangat menginspirasi sekali ya. Dan pelajarannya sangat luar biasa, pelajarannya sangat berharga sekali. Dan pokoknya buat Farel, kalau dia bisa mendengar suara saya ini ya, semangat terus Farel ya, jangan pantang menyerah ya, jangan sombong ya, dan ingat juga kamu harus sekolah setinggi-tingginya seperti pesan Bapak Presiden Jokowi yang kemarin diucapkan itu ya, harus sekolah setinggi-tingginya supaya kamu bisa menjadi anak yang berguna buat bangsa dan negaramu, lebih baik lagi seperti itu ya. Terima kasih bagi yang udah nonton videoku dari awal sampai habis. Terima kasih banyak atas like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih banget untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian berseorang dengan tulus ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan tips terbaru tentunya bersama Novi Mardiana di Garut Channel. Sampai jumpa lagi di kesempatan dan salam inspirasi. Bye-bye.